Selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sungguh luar biasa kalau saat ini kita boleh bersama-sama bersuka cita. Dan saya mau kabarkan ini untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya, juga yang saat pagi hari ini tengah mengikuti ibadah streaming. Saya mau kabarkan bahwa sungguh kubur telah kosong. Maut tidak dapat mengalahkannya. Kubur tidak mampu untuk menahannya. Tuhan Yesus bangkit, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kubur kosong membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Dan pagi hari ini kita bersama-sama merayakan kemenangan karena Tuhan Yesus bangkit, membuktikan bahwa Yesus hidup dan memberikan pengharapan, memberikan hari depan yang gilang gemilang buat kita semuanya. Surga kekal bagi umat percaya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita sambut anak-anak kita. Joyce Kids, silahkan maju ke depan. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kerinduan setiap kita pagi hari ini untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Katakan, aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan pagi hari ini. Kita kejar hadirat Tuhan. Kita mau cari Tuhan dan kehendaknya selalu. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Yesus Kristus Tuhan.
Yesus Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan yang ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka
menguduskan setiap kami. Bilur-Mu menyembuhkan segala sakit kami. Darah-Mu yang kudus menyucikan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk karya-Mu yang menyelamatkan setiap manusia, untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus membebaskan kami, menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan. Dan kami disebut sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu di kayu salib mendamaikan kami dengan Bapa, mendamaikan kami dengan sorga. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh tidak ada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang luput dari karya keselamatan yang daripada-Mu ya Yesus. Terima kasih Kau mau datang kembali ke dunia. Engkau mati dan bangkit bagi kami untuk memberikan hari esok yang penuh pengharapan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, haleluya, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Ada nyanyian pengharapan di tempat ini Tuhan. Ada nyanyian kemenangan di tempat ini. Ada sukacita, ada sorak-sorai. Sebab Yesus bangkit untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerima berkat-berkat dalam ibadah pagi hari ini. Firman-Mu katakan ada kuasa dalam ibadah. Diberkati roti makanan kami, diberkati air minum kami, dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus-virus dari tengah kami. Kami percaya ada mujizat. Tuhan masih bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti, amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu Saudara. Berikan tos buat kiri kanan, katakan penebus kita hidup. Allah kita hidup, Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Haleluya. Dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku angkat panji. Ini Tuhan, Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Katakan Yesusku hidup, aku sembuh, aku diberkati, aku dimenangkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sebab Allah, sebab Yesus Kristus yang menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus kita hidup. Pagi-pagi benar, ketika para wanita kembali ke kubur Yesus, tapi tidak didapatinya Yesus ada di situ. Sebab Tuhan telah bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang telah dinyatakannya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Tundukkan kepala. Kita mau memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Segala sakit penyakit telah ditanggungnya. Segala kutuk sudah dipikul oleh Tuhan. Semuanya sudah selesai di kayu salib.
dan kebangkitannya membuktikan bahwa Allah kita hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan tidak ada nama yang lain di bawah kolong langit ini yang kita beroleh selamat selain daripada nama Yesus. Nama yang kudus, nama yang berkuasa. Allah kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Allah kita hidup, dan itu membuktikan semuanya. Maut telah dikalahkannya, kubur tidak dapat menahannya, kuasanya tidak terbatas. Dan itu Allah kita, itu Tuhan kita, kuasanya yang tidak terbatas itu sanggup mengalahkan apapun. Masalahmu, pergumulanmu, sakit penyakitmu, dan apapun yang saat ini kamu hadapi. Bahkan nyawanya saja diberikan buat kita. Apalagi itu semua. Oleh sebab itu, mari kita mau mencari Tuhan, cari hadiratnya selalu. Hampiri tahtanya yang kudus, hidup melekat kepada Dia, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu
Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyatakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. amin, haleluya. Yesus Tuhan, Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Kau Juru Selamatku, Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau Juru Selamatku. Haleluya. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Sendiri handari handarama. Haleluya. 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 Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami. Selalu ada untuk umat-Mu. Kemenangan-Mu adalah kemenangan kami, Tuhan. Kekuatan-Mu adalah kekuatan kami. Karena karya-Mu, kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua oleh karena kasih sayang-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati, memampukan kami untuk kami berkata, kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang memberikan kemenangan atas kami. Kami lebih dari pemenang karena Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Tuhan, terima kasih. Bila pagi hari ini Bapa, kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Engkau telah melakukan segala-galanya bagi kami, biarlah hidup kami juga bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kehadiran-Mu. Karena kami yakin percaya, sekalipun kami tidak
bisa menjamahmu, tapi iman kami berkata, Engkau ada di sini. Engkau ada bersama dengan kami, bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Berbicaralah pada pagi hari ini atas setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu memaknai hari yang indah ini di dalam hidup kami. Kami terapkan dalam hidup kami, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan. Hanya orang yang berjalan bersamamu pasti sampai tujuan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ini hari bukan hari kedukaan, tapi ini hari kemenangan. Ini bukan hari kesusahan, tapi ini hari sukacita. Berikan kemuliaan yang terbaik dengan tepuk tangan saudara untuk Tuhan yang sudah bangkit bagi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini minggu istimewa, karena ini minggu bukan hanya ibadah hari Minggu, tetapi kita bersama-sama memperingati hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Hari Paskah. Ya, puji Tuhan. Tahu artinya Paskah? Peristiwa Paskah tahu? Oh, ngerti. Paskah itu apa? Dili andok. Dili andok, golek indok, ada yang begitu. Paskah itu apa? Kayak nek metu cah cilik-cilik dikendok. Ya. Bapak Ibu, kita harus mengerti, bukan sekedar memperingati, kita harus mengerti arti apa Paskah itu. Minggu lalu Om Musi telah sedikit menyampaikan, Paskah untuk orang Yahudi, untuk agama Yahudi, Paskah adalah pemotongan domba kurban. Ya. Itu dilakukan setahun sekali, memperingati hari Paskah, yaitu hari kemerdekaan orang Yahudi dari perbudakan Mesir. Jadi dibebaskan, dikeluarkan, Eksodus, diajak keluar dari tanah Mesir, ya, dengan ditandai pemotongan domba korban dimasak gulai pahit, ya. Jadi Paskah untuk orang Yahudi, perayaan Paskah untuk orang Yahudi adalah pemotongan domba kurban, pesta domba kurban sebagai tanda kemerdekaan mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Dombanya kakinya berapa? Kakinya domba berapa? Kaki domba berapa? Oh, 4 ya. Kaki domba 4 ya. Tetapi untuk orang Kristen, untuk orang yang percaya Yesus, Paskah sama. Pemotongan domba korban. Tapi kakinya tidak 4. Kakinya 2. Di mana Yohanes Pembaptis waktu ketemu dengan Yesus, dia menunjukkan Yesus kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Paskah untuk orang Kristen adalah pemotongan domba untuk dipakukan di atas kayu salib, wujudnya firman yang menjelma menjadi manusia. Dia yang telah mengorbankan diri di atas kayu salib untuk memerdekakan kita dari dosa. Ada amin Bapak Ibu? Dimerdekakan dari apa kita? Dari dosa. Karena lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau orang Israel dibebaskan dari tanah Mesir, dibawa ke negeri perjanjian tanah Kanaan, kalau kita orang Kristen dimerdekakan dari dosa, mau dikalahkan, dan kita dimerdekakan dari dosa, kita dibawa ke negeri yang lebih indah, yaitu surga yang mulia. Paham? Setuju? Puji Tuhan. Bisa bersyukur kepada Tuhan.
Bisa beri kemuliaan untuk Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sehingga untuk tema Natal tahun ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Ya, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Bapak Ibu pengen rumah tangga panjenengan ayam tentrem? Ya, ini kata. Rumah tangga yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya, nyanyian apa tadi? Gandal Gusti ya. Kalau mau ayam tentrem, gandal Gusti. Puji Tuhan. Kenapa tema ini diangkat untuk tahun ini, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga? Karena keluarga adalah lembaga yang paling kecil yang dibangun oleh Tuhan sendiri, yaitu lembaga ilahi sekaligus lembaga insani. Jadi keluarga itu lembaga ilahi dan insani yang paling kecil, sing cilik dhewe, sing bangun Gusti. Ya. Sehingga kalau keluarga ini dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, semua rumah tangganya orang Kristen dipenuhi dengan damai sejahtera dari Kristus. Kalau setiap orang percaya rumah tangganya dipenuhi dengan damai dari Kristus, maka kotanya pasti menjadi kota yang damai sejahtera. Betul? Nggih betul. Nggih toh? Desa rumah tangga ayam tentrem, kotanya nggih dadi ayam tentrem. Kalau setiap kota juga ayam tentrem, ya provinsinya ya ayam tentrem. Kalau seluruh Indonesia rakyatnya ayam tentrem, Indonesia ayam tentrem. Ada amin Bapak Ibu? Saudara percaya bahwa Indonesia akan tetap ayam tentrem? Puji Tuhan. Syaratnya setiap rumah tangga ayam tentrem. Ayo kita baca ayatnya pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-20. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kok hilang? Kita akan membaca dari ayat yang ke-21 Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya. Dari ayat 21, satu perikop Mbak Pepi dari atasnya. Ya, puji Tuhan. Nah, ya mulai dari ini ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau. Aduh, kok itu toh? Pasal 20, aduh. Ya, pasal 20 satu perikop dari atas. Puji Tuhan. Saya enggak taruh di sini. Ya, itu dari situ. Ya, puji Tuhan. Saya akan baca mulai ayat 21 Mbak Pepi. Mulai ayat 21 aja. 20, 21. Saya baca ganjil, Bapak Ibu baca genap. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Diulangi yuk, kurang mantep bacanya. 1, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Terus, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Terus, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu percaya? Meskipun tidak melihat? Bapak Ibu percaya Yesus sudah bangkit? Bapak Ibu percaya Yesus itu hidup? Amin, haleluya. Kami persilakan duduk, puji Tuhan. Kita melihat di sini ucapan yang disampaikan oleh Yesus pada waktu Yesus ketemu dengan murid-muridnya, maka dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, bukan bangkitnya duit, bukan saudaraku. Tapi Yesus bangkit langsung berkata adalah damai sejahtera bagi kamu. Ayam tentrem ing manah panjenengan. Betapa berharganya yang namanya ayam tentrem. Ya. Nek wong Jawa dhisik wis nanti apa-apa ora apa-apa. Sing penting atine ayam, ya. Ora apa-apa karo jangan long kates karo gereh petek. Sing penting atine ayam wong dhisik. Jadi ayam itu sangat berharga. Dan ini bukan berharga di mata manusia saja. Ini adalah berharga di mata Tuhan. Sebab itu waktu Tuhan menampakkan diri, hadiah yang pertama dia berikan untuk manusia adalah damai sejahtera bagi kamu. Ayam tentrem ing kowe. Ya. Ini ayam tentrem yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca di sana. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. 1, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai yang dari Yesus berbeda dengan damai yang dari dunia. Damai dunia ini dukun, nek ana udune mesti rukun, ya toh? Ya. Dunia ini damainya duit, saudaraku. Ya, mbok nesune kaya ngapa bareng dicepai duit mak pleret gitu, saudaraku, ya. Di duit. Tapi damai dari Yesus adalah damai ilahi, damai yang datang dari kasih Allah dan hati yang mengampuni. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Waktu Yesus bangkit, ketemu murid-muridnya. Tembok tertutup, ya, pintu terkunci. Tapi Yesus yang sudah dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh tembok yang tebal. Sekalipun pintu tertutup, Yesus ada di tengah-tengah muridnya.
damai sejahtera bagi kamu. Siapa yang diajak berbicara atau yang diberi damai sejahtera? Kabeh wong-wong sing nganyel ke saudara. Betul enggak? Nganyel ke kabeh kan? Petrus katanya mau mati bersama Yesus, ternyata menyangkal Yesus. Ya. Markus lari terbirit-birit sampai jubahnya melorot, digelok saudaraku, saka wedine, ya. Tanpa jubah ontol-ontol melayu saudaraku. Ya. Dan ternyata dari semua murid itu semua mengecewakan Yesus kecuali Yohanes. Dia hadir di penyaliban Yesus dengan Ibu Maria dan wanita-wanita. Yang lain kabur semua. Ya, kabur semua saudaraku. Ini wong-wong sing nganyel ke, ya. Wong-wong sing ora setia, orang-orang yang tidak cocok dengan omongannya. Katanya membela Yesus tapi lari, ya toh. Semua orang-orang yang di hadapan Yesus bilang ya, tetapi sebenarnya tidak, saudara-saudaraku. Semua omongannya enggak benar di hadapan Yesus. Tapi waktu Yesus datang, kenapa Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu? Perkataan yang keluar dari hati yang mengampuni, amin Bapak Ibu. Keselamatan adalah hubungan sangat erat dengan pengampunan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, manusia belum diampuni dosanya. Ya. Dan kita yakin Yesus sudah dibangkitkan, maka kita sudah diampuni dosanya. Sehingga murid-murid yang dosanya kebak tadi, waktu ketemu Yesus, dosanya sudah diampuni karena Yesus berkata, sudah genap, karyaku sudah selesai. Kamu sudah ditebus, kamu sudah diampuni. Sebab itu dari hatiku yang penuh kasih bisa berkata kepadamu, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera adalah hasil dari hati yang penuh kasih. Damai sejahtera adalah hasil dari hati yang mengampuni. Klik pertama, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Damai sejahtera dari Kristus, ya, adalah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukanlah damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera yang datang dari hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Yang pertama, damai sejahtera itu datangnya dari Kristus, dari Tuhan. Ya. Sebab itu, jikalau kita rindu untuk menikmati hidup yang damai sejahtera, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus kelet karo Gusti. Harus terus-menerus hidup kita lekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan karena Dia adalah Raja damai sejahtera. Bukan seperti dunia, bukan dunia yang memberi, saudaraku. Ya. Damai sejahtera dari dunia itu adalah damai sejahtera karena rangsangan. Ya, karena akibat. Ya. Karena uangnya banyak, ya tadi ayam buka daringan berhasil kebak, ayam bareng kotong, wis beda meneh saudaraku. Nek kotong wis beda meneh. Nek kantongnya kotong, ya wis beda meneh. Ya mukake wis beda meneh. Digawe anyel wis beda meneh. Tapi damai sejahtera yang dari Allah, damai sejahtera yang mampu menguasai situasi dan keadaan. Karena damai itu ditaruh di dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, damai yang dari Tuhan. Ada satu ilustrasi ya. Coba kalau saudara bayangkan di tengah ketika Anda di tengah badai yang menakutkan, ya, weduen, tahu Anda mendengar suara Tuhan. Ya, suaranya apa? Ya. Suara yang lembut, penuh kasih. Ojo wedi, aku ada di sini untuk menolongmu. Ya. Waktu saudara dalam ketakutan, suara Tuhan, saudara mendengar suara Tuhan, jangan takut.
Aku ada di sini. Aku ada di sampingmu untuk menolongmu, saudaraku. Ya. Pasti, saudaraku, orang yang ketakutan, lalu ada seseorang yang hadir di situ, mesti mak celes, artinya mak celes gitu. Oh, ada Tuhan, ada yang menolongku. Ya. Dan kalau yang menolong itu Tuhan, pasti mampu untuk menolong. Nek manusia belum tentu, tapi kalau Tuhan yang berkata aku menolong kamu, pasti ditolong. Ya. Sehingga oleh karena damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan, maka sekali lagi, ayo kita jemaat GBIS Pintu Iman melalui kebangkitan Kristus ini mendorong kita, menyemangati kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih akrab lagi dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih karib lagi dengan Tuhan. Saat engkau karib dengan Dia, damai sejahtera mengalir dalam hidupmu. Persoalan boleh datang, kesusahan boleh datang, masalah boleh datang. Bersama dengan damai di dalam dirimu, engkau tidak akan tergoyahkan oleh situasi dan keadaan. Tetap ngadeg jejak, teges, amin. Teges, ngertos teges? Teges itu mbok ditutup di kapane ora abah, saudaraku. Kuat imannya. Jadi yang pertama, damai itu datang dari Tuhan, bukan dari dunia. Maka jangan mengharapkan saudara damai sejahtera oleh karena situasi dan keadaan di dunia ini. Hari ini dunia ini kacau, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ini kacau. Isinya tidak ada damai, isinya orang fitnah satu sama lain, membuli satu sama lain, ngenyek satu sama lain. Wah, memfitnah, mengumpat, sudah pokoknya isinya dunia ini pokoknya jelek abeh, saudaraku. Dan itu bukan orang-orang cilik-cilik, tapi orang gede pun, orang yang berpendidikan pun ngomongannya sama. Isinya seperti itu, enggak ada damai ya. Isine wah wis ranggenah, kaya wong kesurupan kabeh. Ini dunia keadaan sekarang ini. Tantangan bagi kita. Kita kalau tidak ada damai ilahi di hati kita bisa terseret. Ya. Ya. Kita mau coba kadang-kadang melu anyel kudu ngomong, saudaraku, melu anyel kudu ya. Tapi kalau waktu anyel kudu ngomong, iku dudu gaweanmu sak, dudu bagianmu sak, bagianmu sembahyang, bagian pendeta kuwi sembahyang, ra susah komen-komen, sembahyang ya. Kenapa berdoa? Iyalah, waktu murid-murid datang kepada Yesus, dia minta apa? Ajarlah aku berdoa loh. Ya. Bukan ajar aku bikin mujizat, enggak. Ya, bukan ajar aku supaya aku bisa gawe 5 ketur roti dari 5.000 cukup 5.000 orang, enggak minta itu. Tapi ajar kami berdoa. Karena doa ini kunci dari segala mujizat. Rindu lihat mujizat Allah, saudara harus menjadi orang yang tekun berdoa, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Ilahinya mengalir dalam hidup saudara. Saudara akan dipakai Tuhan, jemaat akan dipakai oleh Tuhan. Saat kita semua dekat erat nemplek karo Gusti. Terus klik, puji Tuhan. Ya. Damai sejahtera dalam keluarga. Ya. Iki kacamatane ora tembus kono ya. Puji Tuhan. Damai sejahtera dalam keluarga dapat diperoleh ketika setiap anggota keluarga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Rumah tangga akan menikmati damai sejahtera bila setiap pribadi punya hubungan baik dengan Tuhan, beres dengan Tuhan, lalu punya hubungan yang baik dengan sesama, artinya sesama keluarga, saudaraku. Ya. 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 Kita bisa punya hubungan yang baik dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan ibu, dengan dan lain sebagainya. Kalau hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera ilahi, damai sejahtera yang dihasilkan oleh pengampunan. Sehingga orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dia mampu, bisa, mudah untuk mengampuni. Ya.
Jadi rumah tangga dipenuhi dengan damai sejahtera adalah rumah tangga yang bagian daripada keluarganya itu dekat dengan Tuhan dan mempunyai hati yang mengasihi dan hati yang mengampuni. Sekarang ini banyak rumah tangga kacau, saudara. Karena tidak ada pengampunan. Yang ada adalah kebencian. Sing ketok eleke kabeh, saudara. Mula nek wong Jawa nang peribahasa nek adoh mambu wangi, ya nek adoh mambu wangi, nek cedak mambu tai. Kalau Jawa wangi, nek cedak tai, ndak dina weruh, ngerti polahe, ngerti kelakuane, maka sing ditonton mung eleke. Hati yang dipenuhi kasih, hati yang dipenuhi pengampunan, itu dewasa rohani. Orang melihat seseorang tidak dari segi negatifnya, tetapi dari segi positifnya. Ini baru hatinya Kristus, saudaraku. Ya. Ikan itu sak lemu-lemune ije ana rine, betul enggak? Nggih mboten? Ikan tuh mbok sak gemuk-gemuknya, tapi masih ada apa? Durinya. Ikan itu sak kurus-kuruse ije ana dagingnya, bener mboten? Sak kuru-kurune iwak ije ana daginge. Sak lemu-lemune iwak ije ana balunge. Manusia itu tidak sempurna. Ada kekurangannya, saudaraku. Ya. Ya. Orang yang rindu damai sejahtera akan memiliki hati. Bukan melihat kekurangannya, tapi melihat kelebihannya. Bojoku nek kok ngarep kok rupane elek. Ning tok kok ngiringan kok apik ya. Tak nontoni kok ngiringan wae. Itu. Karena cantiknya dari ngiringan ya nonton kok ngiringan wae, saudara. Ya. 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 Jadi hari-hari ini banyak kali hubungan antara bapak dan anak ya enggak harmonis, suami istri enggak harmonis. Kenapa? Hatinya tidak dipenuhi dengan damai Kristus, ya. Tapi dipenuhi dengan kebencian karena yang dilihat adalah yang negatif, ya. Itu. Suami istri harus bisa melihat istriku paling cantik di dunia, ya. Istrinya juga harus bisa melihat suamiku ini paling ganteng sak dunia. Dibanding karo kaca cek ganteng bojoku begitu. Ya. Loh kok ada kekurangannya? Untuk kekurangannya ya memang kekurangan dijatuhkan. Kekurangan dijadikan satu supaya dengan kekurangan itu semua belajar, saudaraku. Untuk tidak melihat kekurangannya tetapi melihat kebaikannya. Hati yang penuh kasih, hati Kristus yang mengampuni, walaupun muridnya sudah mengecewakan, damai sejahtera bagi kamu. Bojomu wis nganyelke harus bisa mengampuni, damai sejahtera bagi kamu. Ayune ya begitu. Ya. Itu satu ilustrasi. Ya. Ketika kita memiliki damai sejahtera dalam keluarga, kita bisa menghadapi tantangan dan kesulitan dengan lebih mudah. Rumah tangga itu banyak masalah, rumah tangga itu banyak kesulitan. Tapi kalau rumah tangga itu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Kristus, akan di dalam menghadapi kesulitan itu menjadi lebih ringan karena digotong bersama-sama bersehati. Ning nek enggak bersehati, ya maunya sendiri-sendiri, saudara-saudaraku, rumah tangganya tidak akan ada damai, rumah tangganya menjadi rapuh dan gampang sekali diadu domba oleh setan. Akhirnya rumah tangga bisa roboh. Pulangkan saja aku ke rumah ibuku, kan ada begitu ya. Ya. Tapi kalau penuh damai sejahtera, persoalan boleh datang. Damai itu memberi kekuatan, memberi kemampuan, menyatukan sehingga yang berat menjadi ringan. Sebab itu saat kalau saya konseling untuk manten selalu berkata, ya, pernikahan itu tujuannya bukan hanya cari kebahagiaan, tapi yang penting adalah berjuang untuk mempertahankan keutuhan.
Tuhan lah di situ. Ya. Jadi perjuangan untuk mempertahankan keutuhan itu harus punya sikap yang sedemikian. Ya. Satu waktu ada satu rumah tangga, saya melihat anak, putu, kumpul mangan bareng, saudara. Saya hadir di situ. Wah, saya memperhatikan mereka. Mangan tuh ya lauknya ya sederhana ya ada ya biasa loh, terlalu biasa. Tapi kami lihat dalam rumah tangga ini pas mangan gitu ya, ketok keakrabannya satu sama lain, kakak, adik dan sebagainya itu, nyadek gede, ya. Napa nih, masin napa nih, dek gede, enak dek, dan lain sebagainya. Wah semua akrab begitu saudara, saling ngomong, saling seperti itu saudaraku, ya. Ketok rukune saudara, ketok damai sejahtera nih. Ya. Terus saya sing nyelemong, wah kasinan gitu. Ya, kasinan sing nyemong, mah kasinan gitu. Ya. Terus bapaknya nyauri, dek asin malah ngelawui gitu ya. Ya, itu mendatangkan apa? Damai kan, dek kasinan tidak apa-apa itu malah ngelawui. Kowe engko iso ngentakne sego karo tengah piring kan begitu. Ya. Ya. Wah, Pak aja rada alat bu. Ya. Sing gede ngomong gitu, rada alat. Wis untumu rangah kaya ngono wae. Kondo iwakno alot. Ya. Saudaraku. Jadi ketawa ger begitu. Saya lihat begitu senang banget saudara di situ. Ya. Ya. Coba nenek rumah tangga. Sing wah kasinan. Tenan ibumu ku nek masaknya kasinan terus. Wah. Apa yang terjadi saudaraku? Perang Bratayuda saudara. Ya. Ya. Tapi rumah tangga yang dipenuhi dengan damai Kristus, Alkitab katakan, biarlah kita mengejar segala sesuatu yang mendatangkan damai, sejahtera, dan saling membangun. Biar damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kita semua. Nek damai sejahtera dalam Kristus ada dalam hidup kita semua. Orang rumah tanggane tentrem. Kita neng gereja guyub rukun, ya ketemu pelengeh Pepsodent ting gitu ya. Ya lo ketemu ya. Gak ketemu. Sudah di mungsuh sijina ketemu nang dalan. Wah, ngalih terus ngesel golek dalan liya. Enggak ada damai saudaraku. Maka itu satu musuh sudah terlalu banyak. 1.000.000 sahabat belum cukup. Itu anak Tuhan yang hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan. Damai sejahtera yang tak berkesudahan. Damai sejahtera yang dari Kristus adalah damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Ya. Orang mau sedino rong dino, tapi damainya kekal. Sesaat dia murka, tapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Kenapa damai sejahtera dari Kristus itu kekal? Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukanlah damai sejahtera yang sementara, tetapi damai sejahtera yang tak berkesudahan. Karena Allah itu kekal, dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan yang langgeng, saudaraku. Kesejahteraan yang langgeng, puji Tuhan. Haleluya. Karena Yesus itu langgeng, Yesus itu Raja damai, maka damai sejahteranya, puji Tuhan, mengalir dalam hidup kita bukan hanya untuk sementara, karena untuk selamanya. Karena dia berkata, aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Puji Tuhan, haleluya. Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan alam. Bukan beserta kita untuk sehari, untuk 2 hari, saudara-saudaraku, tapi untuk selama-lamanya. Ya, ya. Sehingga damai sejahtera yang langgeng ini, Yeremia memberikan gambaran kepada kita, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini gambaran damai sejahtera ilahi. Ya. Pohon yang ditanam di tepi air, akar-akarnya merambat ke dalam air, ya,
dapat nutrisi yang lebih banyak. Ya, maka sekalipun musim panas, pohon ini enggak terpengaruh oleh musim panas. Daunnya tetap hijau. Kenapa? Karena akarnya merambat ke dalam air. Ya. Punya persediaan di sana, nutrisi yang sangat banyak, kuat. Ya. Sehingga diterpa angin pun tidak goyah karena pohonnya kuat, karena punya nutrisi yang kuat. Yang lain tidak berbuah karena kekeringan, dia tetap berbuah. Yang lain gugur daunnya, dia tetap gugur, tidak akan gugur daunnya karena punya nutrisi akar ke dalam yang kuat. Kalau anak Tuhan punya iman yang kokoh, hidup dalam damai sejahtera ilahi yang langgeng itu, maka sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan, saudara tidak akan digoyahkan. Saudara akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ya. Waktu sakit, Tuhan Yesus baik. Ya. Waktu kekurangan, Tuhan Yesus tetap baik. Kenapa? Karena pujian tadi mengatakan, kekuatan kita ada di dalam janji daripada Tuhan. Janjinya ya dan amin. Pegang janji Tuhan, imani janji Tuhan. Sudah akan melihat karya Allah di dalam hidup saudara. Saya punya 2 anak putri. Ya. Hari-hari yang satu kena autoimun, sudah lama 1 tahun berlebih, terus obat ke dokter. Ya. Pernah kami melihat sudah terpapar parah. Sudah saya seperti gini, Tuhan, aku dikasih umur panjang gini, lihat anakku umur segini sudah seperti ini. Kalau dia dipanggil, gimana Tuhan saya, perasaan hati saya. Ya. Tuhan berdoa, bergumul. Dan puji Tuhan, hari ini yang autoimun sudah bisa naik motor lagi, walaupun tidak boleh naik motor siang hari, ya, tidak boleh kehujanan. Tapi puji Tuhan, tadi malam sudah datang ngelipur kakaknya. Kakaknya kena pembengkakan otak sudah 3 minggu ini. Ya, kalau kumat tuh ngelier kayak hilang, ya kayak hilang begitu. Tapi puji Tuhan, beberapa hari kami tiap malam kami ajak piston berdoa piston, nyanyi. Puji Tuhan, ya. Dan semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin damai sejahtera Allah itu mengalir dalam hati saya, hati anak-anak saya, hati yang sakit. Dan bersyukur kepada Tuhan, hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin. Puji Tuhan. Sudah bisa makan juga, puji Tuhan. Dan yang terlebih, hatinya sudah mulai dipulihkan. Karena orang demikian depresinya berat, ya, stresnya berat, sehingga isinya mau ketakutan, saudaraku, ketakutan. Ya, mau tensi apa mundak sidik, wah sudah tertekan begitu. Ya. Tapi setelah dekat dengan Tuhan, damai sejahtera mulai memenuhi hati. Damai sejahtera menjadi benteng yang kokoh dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan, kesulitan apapun. Jika damai itu di hati kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Terimalah berkat yang terbesar dari Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Tidak yang lain, bukan. Yang lain tidak diberikan, hanya satu itu aja, damai sejahtera bagi kamu. Ini kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, mampu mengatasi segala-galanya. Klik penutup. Puji Tuhan. Oleh karena damai sejahtera itu dari Allah, maka kita harus selalu mengingat bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan bukanlah damai sejahtera yang dunia berikan. Jangan pernah berharap damai sejahtera dari dunia. Damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera yang datang dari hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan sesama.
Jadilah orang yang lembut hati, saling memahami, dan hidup dalam damai sejahtera. Jaga hubungan baikmu dengan Tuhan, banyak berdoa, bersekutu, baca firman, praktekkan kasih dan pengampunan di antara keluarga. Kalau ini dipraktekkan dalam hidup kita, kami yakin dan percaya rumah tangga kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kiranya Paskah membawa damai dan sejahtera dalam setiap rumah tangga. Ada kebahagiaan, sekalipun ada di depan kita, kita akan menghadapi katanya kesulitan, tantangan dan sebagainya. Tapi kalau damai itu menguasai hatimu, saudara tidak akan terpengaruh oleh keadaan, tetap bisa mesem, tetap bisa guyu, tetap bisa bersemangat, tetap bisa berjalan terus, karena kekuatan kita bukan dunia, kekuatan kita adalah kebangkitan Kristus yang memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera dari Dia. Amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan memberkati. Mari kita pujikan satu pujian. Ya, monggo musik. Puji Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Doa badame to keluarga, doa badame to keluarga, doa badame to keluarga, keluargaku penuh damai. Ya, itu tentunya puji Tuhan. Puji Tuhan, ayo. Ya, tahu semua kan, puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan doa di hati kita, sehingga kebangkitan Kristus sungguh-sungguh menjadi satu kenyataan, damai sejahtera menguasai hidup rumah tangga kita, pribadi kita, sehingga kebangkitan Kristus membuat kita tetap semangat, tetap kokoh, tetap kuat mengiring Tuhan, dan tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Doa buat doa buat damai untuk keluarga, doa buat damai untuk keluarga, doa buat damai untuk keluarga, keluargaku penuh damai. Doa buat keluarga, doa buat damai untuk keluarga, doa buat damai untuk keluarga, doa buat damai untuk keluarga, keluargaku penuh damai. Shalom, 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 shalom. Keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai. Mari kita bersama-sama berdiri, puji Tuhan. Shalom, 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 shalom. Keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai. Doa buat damai, damai untuk keluarga, doa buat damai untuk keluarga, doa buat damai untuk keluarga, keluargaku, keluargaku penuh damai. Shalom.
keluargaku, keluargaku penuh damai. Shalom, 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 shalom. Keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai. Haleluya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kebangkitan-Mu ya Tuhan, damai sejahtera yang Engkau berikan kepada murid-murid-Mu waktu itu, pagi hari ini hadir damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kami. Damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati. Damai sejahtera Kristus memenuhi setiap rumah tangga. Damai sejahtera Kristus memenuhi setiap bagian dari keluarga kami. Sehingga kebangkitan Kristus akan membangkitkan kehidupan kami. Semakin kami mencintai Tuhan, semakin kami melekat kepada Tuhan, semakin kami mengasihi Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, dan juga semakin mengasihi sesama kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi cucu-cucu kami, mengasihi buyut-buyut kami, juga mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak-kakak kami, seluruh keluarga Jemaat Pintu Iman dilanda oleh damai sejahtera ilahi, sehingga mulai detik ini rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu membawa kami untuk lebih dekat kepadamu, meteraikan di hati kami, sehingga damai sejahtera yang dari Kristus menjadi milik kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sudah menikmati damai sejahtera, ayo katakan bareng-bareng. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Pastikan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam keluarga lepas keluarga kita. Lewat mesbah-mesbah keluarga yang terus didirikan. Amin. Undang Tuhan Yesus dalam keluarga lepas keluarga Bapak, Ibu, Saudara semuanya lewat mesbah-mesbah keluarga. Dan pastikan Tuhan bekerja atas keluarga lepas keluarga, membawa pemulihan, membawa kedamaian, membawa sukacita dan kasih yang berlimpah-limpah buat kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau berikan persembahan, kita naikkan pujian Suka-Sukamu Tuhan. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Semuanya bangkit berdiri yuk. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimulia. Tangannya di atas semuanya nggih. Suka-sukamu Tuhan, 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 yuk semuanya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus kami nikmati dalam hidup kami. Dan Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap hati yang terlebih rindu untuk memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu katakan Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau Allah yang memberkati setiap kami, bahkan melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Terimalah persembahan kami pagi hari ini Tuhan, biarlah semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Semua sehat? Amin. Ya, saya mengucapkan selamat Paskah 2025. Dan tadi firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan tema dari PGI tahun 2025, damai sejahtera bagi keluarga. Ya, artinya tadi disampaikan bahwa ini adalah institusi yang paling diberkati, paling disayang oleh Tuhan, sehingga kita rindu mulai dari keluarga kita dipulihkan semuanya. Ketika keluargamu pulih, ekonomimu pasti pulih, kesehatanmu pasti pulih, berkat Tuhan mengalir. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita akan bersama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. Di belakang sana ya, jadi di belakang kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Jangan pulang dulu. Tadi disampaikan bahwa kita itu sama-sama harus rukun. Melalui fellowship bersama kita jalin kekeluargaan di gereja ini. Ya, haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, kemarin juga ada berkat telur yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu ada yang memberkati. Jadi dari kita tidak membeli telur, tapi ada yang memberkati telur. Nanti pulang bawa telur satu-satu. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari. Jangan lupa ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita
Hari Kamis ada ibadah ya Bapak Ibu jam 6 sore. Hari Sabtu ibadah Yud, hari Minggu ibadah Raya di minggu terakhir di bulan April. Puji nama Tuhan. Baik, haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup. Oh, masih ada. Silakan duduk saudara, saya lupa ada persembahan pujian dari pemuda dan pemudi. Silakan, haleluya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah bangkit bagi kita semua, amin. Puji nama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kaum muda, pemudi yang membagikan
persembahan pujian pada pagi hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup. amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang Hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Paskah ini Engkau berhadirat di tempat ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang mampu, mau dan menolong kehidupan kami. Kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa Engkau adalah Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati setiap para pelayan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik setiap kami yang memberi, Engkau memberi dengan mereka, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Yang belum memberi Engkau memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini Tuhan. Terima kasih, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati langkah kakimu, tangan yang kerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Sebab di akhir